Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kompo 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu pengertian dan proses administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Talita Kenanga Putri. Nah, yang kedua yaitu ada Muhammad Iqbal Pratama, dan yang ketiga saya sendiri sebagai moderator yaitu Intan Fatia Rahmi. Nah, pengertian dari administrasi ketatausahaan sekolah adalah berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Yang pertama ada persuratan atau penataan surat. Menurut Kemendikbud nomor 91 Undang-Undang Dasar 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Talita. Kepada Talita dipersilakan. Baik, saya Talita Kenanga Putri akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis surat. Yang pertama itu surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan. Yang ketiga yaitu surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang keempat yaitu surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau perintah yang telah ada. Yang kelima yaitu surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Yang keenam yaitu surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ketujuh yaitu surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut dan lain-lain. Kedua yaitu kearsipan atau penataan arsip. Berikut hal yang berkaitan dengan penataan arsip yaitu A. Azas penetapan arsip. Azas yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang B. Sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini. 1. Berdasarkan masalah. 2. Berdasarkan abjad. Yang ketiga berdasarkan tanggal. Yang keempat berdasarkan nomor. Yang kelima berdasarkan wilayah. Prosedur penataan arsip. Prosedur penataan arsip sebagai berikut. 1. Meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Dan yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi kerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar dalam 4 bagian, yaitu 1. Konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruang yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu.
biasanya untuk pekerja dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Baiklah, terima kasih kepada Talita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Talita tadi. Yang ketiga yaitu konsep tata ruang kantor berpanorama atau landscape office, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan itu diupayakan agar memiliki pemandangan alam yang terbuka dan benar-benar lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cellular office, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu idang bagian subbagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruang yang terpisah. Kemudian peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama itu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan dan menemukan kembali berbagai keterangan berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal. Kemudian kesimpulan, tata usaha yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan lancar. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan Baiklah, terima keterangan kasih kepada bagi Iqbal. pimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.